Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Romo Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait hasil ya setelah pertemuan antara Puan dan AHY, dan pastilah memunculkan spekulasi dan analisis dari publik, yaitu terkait ya apa untung dari masing-masing ya partai itu ya melakukan pertemuan. Secara kalau kita melihat posisi masing-masing berada di demarkasi yang berbeda. Di satu sisi ya the ruling party yaitu PDIP, dan di satu sisi adalah oposisi yang juga sudah membuat koalisi ya yang berbeda ya. Tentu saja ini menimbulkan tanda tanya dan juga keraguan publik terkait masa depan koalisi Anies yang coba diganggu dalam tanda kutip oleh ya dekatnya PDIP yang coba untuk merangkul AHY dan juga Demokrat. Nah, tentu saja analisanya ya tidak hanya ya pastilah ya ini adalah pragmatisme partai yang bermain. PDIP akan mendapatkan apa dan juga Demokrat juga apa yang dicari ya. Dan tentu saja ini hal yang biasa karena dalam partai politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan ya. Ini juga yang disampaikan oleh Rocky Gerung terkait pertemuan Puan dan AHY. Mereka coba rangkul Anies hadapi Jokowi ya. Jadi masih ada kaitannya dengan Presiden Jokowi ya, yang dukungannya ya masih abu-abu ya, masih 100% dukung Ganjar atau bisa saja nanti berbelok arah ke Prabowo. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh poskota.co.id. Jakarta, poskota.co.id. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pertemuan antara Puan Maharani dan AHY di pelataran Senayan Minggu kemarin. Menurut Rocky, pertemuan Puan dan AHY syarat motif politik PDIP dalam menghadapi putaran kedua Pilpres 2024. Rocky menilai blogging yang dilakukan PDIP dengan menemui Demokrat memang diakui cukup baik, walau sudah menduga Anies akan tersingkir di putaran kedua. Namun diperlukan strategi baru untuk mengurai suara Prabowo di putaran kedua. Jadi sebetulnya ini bukan karena dendamnya Megawati dan SBY sudah selesai, tetapi mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul ya sebetulnya persengkokolan sebetulnya, kata Rocky di saluran YouTube yang disiarkan Selasa. Menurut Rocky, sebetulnya Megawati tak mungkin lagi bersekutu dengan Jokowi. Mega menganggap bahwa Ganjar telah sepenuhnya milik PDIP dan bukan lagi anak asuh Jokowi. Sebab Mega tentu khawatir andai di ujung mendekati Pilpres Jokowi tiba-tiba berpindah loncat mendukung Prabowo sepenuhnya. Jadi ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya pertemuan antara Puan dan AHY menandakan sebenarnya Megawati menginginkan ada 3 calon. Tetapi kalau di putaran kedua dengan asumsi Ganjar yang akan maju berhadapan dengan Prabowo, maka koalisi perubahan akan gabung dengan Ganjar, kata dia. Di satu sisi Jokowi dinilai selalu bersikap zigzag melangkah ke kiri dan ke kanan. Ketidakpastian sikap Jokowi inilah yang dinilai mengkhawatirkan PDIP. Jadi pertemuan kemarin itu menunjukkan bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan pihak SBY. Jelas sinyalnya bahwa Megawati mau bilang, Pak Jokowi, kita nggak ada soal dengan Anies, kira-kira begitu, kata Rocky. Itu artinya kultur politiknya kini sudah berubah, di mana Jokowi terus didorong untuk sepenuhnya mendukung Prabowo Subianto. Ya itu ya sobat kalian terkait dengan hasil pertemuan Puan dan AHY yang tentu saja memunculkan banyak spekulasi dan analisis ya, termasuk yang dianalisiskan oleh Rocky Gerung, Rocky No Party, bahwasanya Mega dalam hal ini coba untuk meraih dukungan Anies, dalam hal ini koalisinya ya, termasuk juga Demokrat nanti di putaran kedua ya. Jadi tidak mungkin juga hanya memikirkan bagaimana merajut kembali komunikasi yang sudah putus selama 2 dekade antara PDIP dan Demokrat ya. Kalau itu saja ya dalam tanda kutip bullshit gitu ya, kelihatan bullshitnya. Tapi yang terjadi tetap gitu ya pragmatisme partai ketika
saat ini yang terjadi, bagaimana untuk survive ya, bertahan ya, yang dilakukan ya, segala hal ya untuk bisa memenangkan dan juga untuk membuat partai itu survive menjadi partai ya, pemenang ya, termasuk juga skenario kalau nanti terjadi 2 putaran ya. Dan ini skenario-nya kalau Anies gagal dan hanya berhadapan face to face antara Ganjar dan juga Prabowo, yang dianalisiskan oleh Rocky Gerung melihat potensi Demokrat yang luar biasa gitu ya, yang bisa diajak ya, nanti juga setali 2 uang, setali 3 mata uang ya, Nasdem bisa diajak juga ya untuk merapatkan dukungan, memecah dukungan yang nanti ya, dukungan Anies itu akan diprediksi ya akan bisa diajak mendukung Ganjar kalau putaran kedua itu hanya menyisakan Ganjar dan juga Prabowo. Nah, tentu saja ini kalau skenario-nya Anies kalah gitu ya putaran pertama dan hanya menyisakan Ganjar Prabowo ya. Bagaimana kalau Anies menang gitu ya dan menyisakan ya Anies berhadapan Prabowo ataupun Anies berhadapan Ganjar. Nah, ini seru gitu ya. Karena tentu saja PDIP mau mendukung kemana ya, tentu saja Prabowo gitu ya, karena lebih dekat ke arah kiri ya daripada Anies saat ini yang cenderung ke kanan dan membawa ataupun bersebelahan dengan gagasan perubahan yang dianutnya. Nah, memang ini hal menarik gitu ya, hal menarik yang terus menerus akan memunculkan spekulasi publik terkait arah dukungan Presiden Jokowi yang juga ternyata diperhitungkan gitu ya oleh Megawati sekalipun ya, bahwasanya Jokowi itu ketika sudah masa periode kepemimpinan ya, pengikutnya juga banyak gitu ya, pengikutnya juga banyak. Ada Jokomania yang sekarang sudah melakukan metamorfosis mendukung Prabowo ya, karena sudah ada ketidakcocokan pemikiran dengan Ganjar yang tidak mempunyai ide dan lain sebagainya ya. Cuman ya kemudian relawan Jokowi ya jumlahnya banyak gitu ya, dan ini terus akan melakukan manuver selama Presiden Jokowi itu masih berkuasa, meskipun hanya sampai detik-detik terakhir ya, karena nanti Februari 14 ya Jokowi masih bisa memegang kendali kekuasaan ya, yang tentu saja ini ya berimplikasi terkait untuk menggerakkan berbagai macam financial resources ya, state aparatus dan lain sebagainya ya, karena sekarang sudah dideploy itu yang namanya permen-permen, misalnya ya kenaikan gaji PNS ya, ASN, kemudian BLT dan lain sebagainya ya, yang nantinya berimplikasi dukungan itu akan masif ya, sesuai dengan kedipan mata kekuasaan atau istana ya. Dan memang Jokowi masih abu-abu ya, meskipun sudah arah politiknya harus mendukung Ganjar, tetapi yang juga disebutkan terakhir itu ya, setelah rambut putih dan wajah berkerudung itu sudah selesai masanya, sekarang adalah pemimpin ya, menunjuk ya, Jokowi itu menunjuk pemimpin yang mempunyai nyali ya. Saat ini yang mempunyai nyali dengan posisi status sekarang Prabowo gitu ya, yang tidak bisa disetir kemana-mana gitu ya. Dan ini juga yang disayangkan oleh internal dari PDIP yang terus memakai istilah petugas partai untuk setiap semua orang gitu ya, bahkan menjadi presiden pun tetap tidak lepas dari partai, dan akhirnya terus menerus ya selama-lamanya menjadi petugas partai. Dan ini ya tentu saja istilah yang kemungkinan akan selesai ya ketika kekuasaan Megawati selesai dan digantikan oleh Puan. Nah, ini juga lihat kemungkinan nanti apakah istilah petugas partai itu akan terus dipakai ya untuk mendeskripsikan setiap kader yang dari segala level termasuk presiden.
Nah sekarang dukungan terkait Jokowi juga luar biasa gitu ya, yang kalau tidak bisa dikontrol justru akan menghantam dari dalam ya, kekuasaan atau PDIP yang ingin berkuasa ya, kelanjutannya itu bisa kekuasaan ingin dilanjutkan sebagai partai pemenang ya, tanpa ada halangan termasuk dari internal ya. Sayangnya potensi untuk dukungan dari internal itu beralih ya, ataupun tergerus itu juga sangat besar sekali. Itu bisa dilihat dari gestur Presiden Jokowi yang ya sudah banyak juga ulasannya lebih condong kepada Prabowo daripada Ganjar ya. Ganjar masih diasuh PDIP dan juga Megawati dan terus menerus dianggap sebagai petugas partai, yang otomatis ketika nanti menjadi ataupun memenangkan kontestasi ya, tentu saja dukungan ataupun keberpihakan untuk mengamankan kepentingan Jokowi itu masih tidak begitu kuat ya dibandingkan dengan Prabowo ya. Prabowo yang sebagai ketua umum partai ya, kemudian tidak hanya unggul sebagai statusnya yang independen sebagai ketua umum partai, tetapi juga financial resources juga mumpuni ya, yang bisa diharap ya mempunyai nyali untuk bisa ya mengakomodasi atau mengamankan kepentingan presiden setelah lengser nanti ya. Jadi kepentingan presiden itu ya dekor ya, tujuan utama gitu ya, dekor purpose ya, tujuan utama yaitu mengamankan kepentingan ya. Kalau Ganjar yang saat ini masih ya terkendala masalah terhambat ya karena dikontrol oleh Megawati, tapi justru Prabowo lebih independen ya. Ada 4 kepentingan yang sering terlihat, yaitu bagaimana nanti setelah lengser itu potensi pelanggaran terkait dengan KKN itu tidak dikuliti ya. Kemudian potensi pelanggaran terkait ya hak asasi manusia yang belum selesai, misalnya KM 50 ya, Kanjuruhan, itu juga akan dikuliti. Kemudian politik dinasti ya, politik dinasti yang akan terus dipelihara. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengamankan proyek fantastis termasuk IKN dan kereta cepat ya, yang penting untuk dipastikan keberlangsungannya. Nah, kepentingan tersebut tentu saja hanya bisa diakomodasi ya, diyakinkan bisa diamankan oleh Prabowo gitu ya. Makanya saat ini jangankan eksternal ya, internal sebagai Megawati bisa jadi gitu ya, harap-harap cemas ketika lirikan Jokowi ataupun dukungan Jokowi itu beralih ke arah Prabowo jika nanti ya, ini skenario-nya kalau nanti ya 2 putaran ya, dan juga dukungan Ganjar ini akan kemana, dukungan Jokowi ini akan kemana, ke Ganjar atau Prabowo ya. Nah ini tentu saja banyak skenario ya, itu kalaupun ya Anies gagal di putaran pertama. Bagaimana kalau Anies melaju ke putaran kedua ya. Nah ini juga tambah pusing lagi gitu ya, tambah pusing lagi. Dukungan tentu saja akan sangat berimbang ya, dimana Anies yang nanti ya, entah nanti berhadapan dengan Prabowo atau Ganjar ya, kurang lebih akan berimbang ya, sama seperti pertarungan kontestasi ya pemilu di Turki ya, tidak begitu selisih banyak ya, tetapi pada akhirnya ya kalau dari awal ya rakyat itu bisa melihat potensi perubahan yang dibawa Anies itu semakin besar, kemudian melihat kinerja pemerintahan sekarang yang bobroknya minta ampun, maka dukungan itu ya kembali lagi ya akan kembali kepada sosok Anies yang kadang-kadang akan ya membawa perubahan ya, meskipun tipis. Atau kalau kontestasi ini ya sifatnya dinamis, bisa jadi gitu ya,
Anies nanti kondisinya sama seperti SBY yang memperoleh 60% kursi, ya 60% suara, ya, yang tentu saja ini adalah kemewahan tersendiri bagi Anies yang bisa memanage gitu ya, dan situasi politik sekarang yang panas, yang tidak ada salurannya kecuali dukungan kepada sosok perubahan, yaitu kepada Anies Baswedan. Kita tunggu saja ya berbagai macam spekulasi yang panas ini yang jelang Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.